Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kartina Fitrinisi dengan CP068 dari Universitas Juanda Bogor. Video sebelumnya saya sudah membahas terkait cara menginstal Udo 16. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas terkait navigasi Udo. Nah, di mana di sini terdapat beberapa poin, tepatnya 8 poin. Yang pertama itu database. Nah, apa sih itu database? Database itu merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nah, melalui pengelolaan tersebut, pengguna itu dapat memperoleh, menyimpan maupun membuang informasi. Nah, yang kedua itu adalah view chart di mana VChat ini, Odoo ini menyediakan beberapa tampilan, di mana tampilan tersebut itu dalam bentuk chart. Nah, dalam, chart tersebut, itu ada beberapa tampilan seperti, list view, Kanban view, pivot table view, graph view, calendar view, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada active the developer mode, di mana active the developer mode ini itu berfungsi untuk memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di Odoo. Nah, yang keempat ini ada view metadata, di mana view metadata ini itu berfungsi untuk mengetahui detail informasi sedokumen teman-teman. Seperti ID, lalu, dibuat oleh siapa, dibuat di tanggal berapa, dan terakhir diedit itu tanggal berapa, atau sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada search view, di mana search view ini itu, untuk mempermudah dalam pencarian teman-teman. Nah, sekedar information, search fee ini tidak dapat berdiri sendiri teman-teman. Dalam artian, search fee ini harus digunakan bersamaan atau beriringan, dengan template lainnya seperti list view, Kanban view, maupun sebagainya. Nah, yang keenam ini ada filter, di mana filter ini itu berfungsi untuk menyaring data, di mana agar mempermudah dalam mencari atau mengkategorikan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang ketujuh itu ada group by, di mana group by ini itu bertujuan untuk menghasilkan kelompok data dan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Kemudian yang kedelapan itu ada date format and separator, di mana date format ini itu untuk mengubah format tanggal sesuai dengan kebutuhan perusahaan, teman-teman. Biasanya itu format tanggalnya itu kan hari, bulan, tahun. Nah, ada juga yang bulan, hari, dan tahun. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja simulasi ya, teman-teman, dari 8 poin tersebut. Oke, yang pertama kita buka, website-nya terlebih dahulu teman-teman, yaitu kita login dulu terhadap, aplikasi Odoo-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke simulasinya ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita, eee, login terlebih dahulu ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan email dan password, di mana email dan password ini didapatkan dari saat kita menginstal Odoo, teman-teman. Nah, ini tuh email dan password yang kita daftarkan pas, menginstal Odoo. Nah, langsung saja, kita login, kita tunggu sampai tampilannya berubah ya, teman-teman. Oke, di sini, sudah tampil ya teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Lalu, yang pertama kita akan ke view chart teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, di awal, bahwa dalam chart ini terdapat beberapa tampilan teman-teman. Nah, langsung saja kita buka, saya ingin membuka yang sales ya teman-teman. Buka sales, lalu kita tunggu. Oke teman-teman, ini tampilan sales ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama itu adalah list. Nah, kita coba klik ya.
Nah, yang list ini itu tuh menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang yang tersusun berbaris ke bawah teman-teman atau ke samping yang bisa yang dapat di-scroll. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini tuh contoh dari list view di mana ini bisa di-scroll ke bawah. Kemudian yang kedua itu ada Kanban view. Nah, Kanban view ini menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada calendar view, di mana calendar view ini itu menyediakan garis waktu, tampilan jadwal untuk data. Nah, di sini kita dapat melihat atau membuat agenda agenda yang kita jadwalkan gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pivot table. Nah, di mana pivot table view ini merupakan fungsi untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung dan menganalisa data. Lalu kita juga dapat memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman, pivot table view itu seperti ini. Nah, kemudian ada di sini yang namanya grafik teman-teman, di mana graph view ini merupakan tampilan grafis data dalam bentuk diagram teman-teman. Nah, untuk diagram sendiri itu ada namanya diagram batang. Nah, untuk yang tampilan ini merupakan diagram batang. Nah, sedangkan ini adalah diagram garis, teman-teman. Kemudian untuk diagram lingkarannya itu tampilannya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan diagram lingkaran. Oke, eee, lalu ini ada activity, teman-teman. Nah, ini di sini itu akan menjelaskan terkait aktivitas-aktivitas yang kita jalankan, teman-teman. Nah, ini ada email tanggal 8, lalu order upsell itu tanggal 13 Maret, gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya karena view chart sudah, maka kita langsung saja ke eee, navigasi selanjutnya, yaitu active the developer mode. Langkah selanjutnya kita ke menu, lalu kita klik setting. Oke, kita tunggu sampai tampilannya berubah ya teman-teman. Di sini masih loading. Nah, untuk tampilan setting itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengaktifkan the developer mode dengan cara kita scroll dulu ke bawah teman-teman. Kita cari kata kuncinya yaitu aktif the developer mode. Nah, di sini terdapat ada 3 teman-teman. Nah, kita cukup klik yang atas aja teman-teman, yang aktif the developer mode. Kita aktifkan. Ketika kita sudah mengaktifkan, maka tampilan menu berudu itu akan ada icon kumbangnya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita klik. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, ini teman-teman, ini tampilan sudah berubah ya teman-teman. Di sini sudah ada icon kumbangnya teman-teman. Nah, ini tuh karena kita sudah mengaktifkan developer mode. Nah, lanjut kita akan membahas dengan view metadata. Nah, di view metadata ini kita dapat mengetahui detail informasi satu dokumen teman-teman. Di antaranya itu kita dapat mengetahui ID, lalu dibuat oleh siapa dokumen tersebut, dan dibuat tanggal berapa, lalu terakhir diedit itu tanggal berapa, atau sebagainya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke menu penjualan yaitu sales. Nah, kita untuk eee, mencari view metadata, itu kita harus coba kita klik new terlebih dahulu. Tunggu sampai tampilannya berubah ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita
isi data ini customer. Contohnya kita mau nama customer-nya itu Azure Interior. Nah, kemudian jika sudah, maka kita bisa klik menambahkan produknya ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin memesan kabinet with doors sebanyak 2. Nah, unit price-nya itu 2 ya teman-teman. Lalu kita tambahkan pajaknya. Untuk pajak sekarang itu yaitu 11% teman-teman, bukan 10% lagi. Lalu kita konfirmasi dulu teman-teman. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Oke, nah di sini sudah ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik icon kumbang. Nah, di sini setelah kita mengklik confirmation, lalu kita klik icon kumbang, lalu di sini ada view metadata teman-teman. Nah, di sini tuh tujuannya untuk kita melihat sebuah informasi tentang dokumen tersebut ya teman. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, ID-nya ini 21. Lalu creation user-nya itu misal admin dan dibuatnya itu tanggal 19 bulan Maret 2023 jam sekian. Nah, ini last modification-nya itu oleh misal admin teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tampilan view metadata. Selanjutnya itu ada search view. Kita kembali lagi ke awal. Ke tampilan awal, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, tampilan awal penjual. Nah, di mana search view ini merupakan untuk pencarian teman-teman. Nah, klik list view. Kita mau coba kita klik furniture. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya search view itu untuk mencari apa yang kita ingin cari teman-teman agar efisiensi waktu. Nah, di sini saya ingin mencari furniture. Nah, kita ketik furniture di sini lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada namanya filter teman-teman. Nah, filter ini itu untuk menyaring data agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, langsung saja kita ke coba ya, kita ke list, lalu di sini ada icon filter. Kita klik saja, teman-teman. Nah, di sini kita bebas mau pilih yang mana. Nah, di sini saya ingin mengklik yang sales order, teman-teman. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, di sini sudah tampilannya sudah berubah. Lalu kita sudah memfilter sales order. Jadi di sini di tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Hanya sales order saja. Terus selanjutnya itu ada group by teman-teman. Nah, group by ini itu berfungsi untuk menghasilkan kelompok data dan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Gitu teman-teman. Nah, coba kita klik saja group by-nya, lalu kita klik coba kita klik customer. Nah, di sini teman-teman ini ada customer-customernya. Nah, ini ada Azure Interior itu yang baru kita bikin ya teman-teman tadi. Teman-teman, di sini tampilnya seperti ini yang group by ya teman-teman. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu kita ada namanya date format dan separator. Di mana
Delete format ini, itu berfungsi untuk mengubah format tanggal, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya itu kan, kalau format tanggal itu ada yang hari, bulan, tahun, ada juga yang bulan, hari, tahun, begitu, teman-teman. Nah, kita bisa klik, eee, setting. Oke, teman-teman, untuk memformat tanggal, kita bisa klik setting, seperti ini tampilannya, lalu kita klik yang manage language. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, di sini karena saya orang Indonesia ya, teman-teman, jadi saya ingin menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, karena kita tadi sudah belajar search view, maka kita tinggal ketik aja, teman-teman, Indonesia, agar kita, eee, mudah dan cepat untuk memperoleh datanya. Indonesia, kita enter. Nah, di sini, teman-teman, lalu kita tinggal klik. Lalu, nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Yang ini sudah berubah, namun ada beberapa bahasa yang di sini masih bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut saja ya, teman-teman. Kita langsung ke aktifkan and translate. Oke. Nah, jika kalian ingin menambahkan, bahasa ini, maka kalian bisa, klik yang add aja ya, teman-teman. Kita klik, lalu kita tunggu sampai tampilannya berubah. Oke, teman-teman, tampilannya sudah berubah seperti ini. Jika kalian ingin mengubah menjadi bahasa Indonesia, maka kalian bisa klik yang ini, switch to Indonesia. Jika tidak, kalian bisa klik close. Nah, untuk ini, saat ini saya ingin mengubah menjadi, bahasa Indonesia ya, teman-teman, maka saya klik ini. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Oke, teman-teman, mohon ditunggu ya, teman-teman. Teman-teman, nah, kalau misalnya kita ingin mengubah ke bahasa Indonesia, seperti tadi ya cara-caranya. Nah, ini udah muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini udah, keubah menjadi bahasa Indonesia ya, teman-teman. Di sini yang tadinya, itu setting, di sini menjadi pengaturan, teman-teman, karena ini udah, formatnya format bahasa Indonesia. Begitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk jika kalian ada yang ingin ditanyakan, maka kalian bisa hubungi email yang ada di di sini dan IG saya ya, Karina_VN. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.